Pemirsa, Presiden Joko Widodo diteriaki para petani yang kecewa di Banyumas, Jawa Tengah dipicu pernyataan Presiden yang menjelaskan soal penyebab pupuk langka dan mahal. Itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jangan diwu. Ini fakta. Sehingga namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jangan diwu. Ini fakta. Sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya itulah problemnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ngoten loh. Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak berusaha agar bahan baku itu tercukupi. Tetapi juga yang namanya pupuk Indonesia itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga sepertinya apa saja yang dilakukan tim 02 ini akan berakhir blunder. Maksudnya mungkin berusaha mengembalikan nama baik dan meraih simpati masyarakat. Tapi mungkin rakyat ini memang sudah hilang kepercayaannya kepada Jokowi dan kawan-kawan. Masa iya seorang presiden pidato disorakin ini kan sangat merendahkan. Itu artinya kan ungkapan tidak percaya. Jangankan Jokowi bicara bohong, bicara benar saja rakyat sudah tidak percaya. Seperti inilah akibat dari tingkah seorang pemimpin. Kenapa sih kok kita harus selektif memilih pemimpin? Karena keputusan presiden ini akan berdampak pada seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya sih, apa artinya hidup kalau sudah tidak dipercaya orang?
Kemudian pada video kedua, Prabowo diposting belusukan dengan kata-kata tanpa settingan. Justru dengan kata-kata tanpa settingan itu, orang malah curiga kalau itu settingan. Akhirnya kebongkar juga oleh seorang ibu-ibu polos itu. Semoga ibu itu selamat, amin. Menurut saya, daripada belusukan tapi settingan seperti itu, nggak ada manfaatnya. Lebih baik Prabowo syuting keseharian, nyemang cucu, berinteraksi dengan keluarga. Mungkin itu malah bisa menjadi nilai plus. Kemudian yang ketiga, itu ada berapa kontainer minyak yang diangkut dengan memakai label 02. Terus yang jadi pertanyaan, itu uang dari mana? Uang pribadi atau uang negara? Sudahlah, hal seperti itu tidak akan menarik simpati masyarakat. Yang ada, minyaknya diterima, tapi pilihnya paslon lain. Kalian mau membodohi rakyat, tapi justru kalian yang akan dibodohi oleh rakyat. Kalian ingat nggak postingannya Prof. Sufmi Dasko Ahmad, beliau udah kader Golkar guys, tentang ini pertemuan biasa loh, bukan settingan. Nah yang ini nih, ini katanya bukan settingan. Bahkan partai sosmed pendukung beliau juga ngomong, pendukung Prabowo, kalau itu bukan settingan. Ternyata baru-baru ini dibongkar oleh kubu 03 kalau itu settingan. Tapi sebelumnya kita cek dulu nih komentar-komentarnya. Lah, udah diblokir guys. Ada yang komentar gini, apa namanya, itu settingan loh, nanti akan saya bongkar gitu. Nah ini Indonesia Barometer Survey, saya ada di lokasi, jangan bilang nggak settingan, saya bongkar malu bohir lu. Nah ternyata dibongkar oleh kubu 03. Nah bongkarannya gini nih, aku tunjuk kalian ya, ternyata itu settingan. Tapi saya kasihan sih, karena di situ diwawancara ibu-ibu, saya kasihan guys. Nah ini yang nyebarin nggak tahu ya, yang nyebarin behind the scenes belusukan Prabowo di Cilincing, pengakuan warga Cilincing. Ini katanya sih video ini disebarkan oleh 03 kubu Pak Ganjar Mahfud. Kalau ini adalah settingan, tapi kita dengerin dulu yuk, seperti apa videonya, cerita di balik. Nah ini lokasi yang Pak Prabowo jalan. Di sini lokasi ketika bersalaman dengan Pak Prabowo. Nah. Dan ya Pak Presiden. Lah kamera dulu, kamera itu yang 2 orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Nah, pertama nyiapin kamera sampai masuk ke rumah sana tuh, kata ibunya. Saya kasihan sama ibunya, mukanya dipajang guys, apa nggak ngeri ya? Misalnya, ada apa sih Om? Nanti enggak buat syuting katanya Ibu. Ada apa sih Om? Enggak buat syuting, katanya buat syuting. Syuting apa Om? Enggak syuting aja katanya gitu. Enggak lama ajudannya datang sini. Bu Nining bentar lagi datang ya. Bu Nining bentar lagi datang ya. Saya mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Nggak lama Pak Prabowo datang. Jadi kamera dan setup semuanya udah disiapin dengan alasan ajudannya awalnya syuting. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang? Anak kecil doang. Dikasih uang anak-anak kecil doang.
Berapa? 100.000 anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak apa namanya tuh? Teddy. Iya Pak Teddy ya. Pak Teddy. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu. Babinsa yang ambil orang abrik kayak Pak. KTP sama kakak diambil. Makanya kok nggak di-blur muka ibu, kasihan. KTP sama kakak udah diambil loh. Kayak koreng-koreng. Dan darat. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil, saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mah nggak berharap lah Pak, yang ya berharap nggak berharap lah, mudah-mudahan rezeki. Nggak berharap. Dijanji itu yang Babinsa itu minta KTP sama kakak. Iya. Nggak tahu dijanji. Pakai seragam gak dia? Pakai seragam. Iya kata dia, ntar ya Bu, ada sesuatu katanya dia Pak. Sesuatunya apa tuh belum tahu. Nggak tahu sesuatu apa, nggak tahu. Kan bisa ngejelasin malu. Iya. Ya udah guys, itu aja guys. Pokoknya diambil KTP dan kakaknya, katanya ada ya Bu ya gitu. Ibunya sih nggak berharap nggak berharap. Kalau udah rezeki alhamdulillah katanya gitu. Cuma yang saya sayangkan di sini yang pertama menyebarkan video ya, kenapa nggak di-share, nggak di-blur gitu mukanya ya. Saya takutnya ya kenapa-napa. Semoga ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alasan kenapa malas milih 02, Pak Prabowo-nya sendiri menurut gue perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya media. Siapa yang suruh nanya? Hati-hati, saya pantau kamu. Atau yang itu serah. Tadi Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima nggak apa-apa. Kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy, emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Itu yang justru dikipas-kipas, diangkat-angkat biar nutupin mayoritas dari Pak Prabowo, yaitu perangainya yang kita tahu seperti apa. Kenapa nggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Indonesia itu terlalu banyak suara, terlalu beragam, terlalu berbeda untuk punya presiden dengan perangai seperti beliau. Pokoknya kalau dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, dia nggak bisa menguasai negeri ini. Put yourself in check, kuasai diri sendiri dulu aja. Perangainya Pak Prabowo tidak tepat untuk jadi pemimpin negeri ini. Kayak apa coba Indonesia kalau perangai presidennya seperti itu? Menurut gue nggak cocok. Tapi alasan terbesar sih sebenarnya lebih karena Pak Jokowinya dan apa yang Pak Jokowi lakukan untuk membuat dinastinya berjalan dan bertahan terus. Itu yang paling gue khawatirin. Lihat aja tuh, menteri-menterinya semuanya, menko-nya semuanya turun tangan secara terbuka mengaku mendukung 02. Sementara PNS-nya foto pakai jari aja nggak boleh. Apa coba itu? Masih reklamasi, seperti Anda ketahui reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhirnya dibatalkan karo Anies, sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya. Di wilayah-wilayah itu membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Yo Merapi, yo Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kemarin kita ke Rejo apa kayak
Banjarjo sampai ke Jombang Kabuh. Itu di situ ada, jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor. Kui ada lempengan 3, lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak, ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan yang sekarang sudah diincar ya. Jadi kowe iki sugih ra karu-karuan ning wis meh dudu wekmu ya. Jadi energi panas bumi akan menjadi energi utama dari gunung itu, bisa digawe listrik, bisa digawe segala macam. Itu teman sekalian, kalau kita kembalikan kepada omongan Pak Muzamil, apa yang terjadi dengan penjualan aset kita? Tanah air diudani ya, susunya diperkes-perkes karo wong luar negeri ya toh, pokoknya bokongnya dipenek-penek karo wong luar negeri. Jadi jeneng tanah air itu ibu kita, ibu pertiwi yang sudah ditelanjangi, sudah dihabisin, dan sudah direncanakan diperkosa tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Bahkan sudah sampai kontrak 34 tahun, 40 tahun ke depan, kita sudah tidak akan punya apa.